Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fausia Suci Ramadhani dari kelas E dengan NIM 210304501046. Di sini saya akan membawakan materi tentang gizi seimbang. Apa makanan favorit kamu? Yang tradisional seperti ketoprak, gorengan, bakso, atau yang western seperti burger dan pizza, atau yang lagi ngetren seperti boba? Wah, enak ya. Terus kalau kamu suka, boleh gak sih kamu makan yang sama terus setiap hari? Gak boleh ya, karena pola makan yang sehat gizinya harus seimbang. Kalau makannya sama terus kan gizinya jadi gak seimbang. Makanan memang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan energi. Kalau kamu gak makan, tubuhmu bisa menjadi lemas, cepat capek, atau malah bisa sakit. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya, untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Banyak kan? Wah, kalau begitu mesti. Maka seperti gimana ya supaya tubuh cukup mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Kata ini tidak asing sepertinya yang didengar oleh semua orang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kurang tepat ya. Konsep 4 sehat 5 sempurna dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwosoedarmo sekitar tahun 1952. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya sudah ada nih yang namanya pedoman gizi seimbang atau PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk, sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang. Bedanya, pedoman gizi yang baru lebih menekankan ke keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat. Tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air putih yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok sayuran, buah, dan air mineral. Makanan berprotein tinggi, protein nabati, dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh, sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan, sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayur Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosan kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah boleh aja, tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh, kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar, lalapannya jangan lupa dimakan ya. Jangan jadi hiasan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan tubuh gak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dari memori otak. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sehat? Yuk kita cermati 3 kebiasaan makanan sehat dan 2 kebiasaan makanan yang kurang sehat. Pertama nih, 3 kebiasaan makanan sehat. Sarapan yang tepat adalah sekitar pukul 6 sampai 9 pagi setelah tidur selama 8 sampai 10 jam. Saluran pencernaan butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Sarapan sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang dan porsi yang tidak terlalu banyak, karena akan mengganggu sistem pencernaan dan bahkan bisa bikin ngantuk. Sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina.
Makan malam, jangan takut gemuk ya, karena makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 malam dengan menu bergizi seimbang. Itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori tetapi tinggi protein dan serat. Setelah kamu beraktivitas seharian, energi kamu jadi terkuras. Sementara ketika kamu tidur, kamu masih butuh energi, misalnya untuk pertumbuhan tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Tapi habis makan malam jangan langsung tidur ya, beri jeda sekitar 2-3 jam. Membaca label dan kemasan makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi, isinya jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk memberi makanan dari informasi di labelnya, misalnya yang tidak terlalu banyak gula dan garam. Nah, terus ini ada 2 kebiasaan makanan yang kurang sehat. Pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun jika dikonsumsi berlebihan, justru dapat memicu penyakit seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, atau hipertensi. Bisa juga sampai terjadi stroke. Ada juga makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan atau minuman yang mengandung bahan aditif seperti pemanis, perasa, pewarna, atau pengawet buatan. Loh, masa nggak boleh ngemil? Bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi. Cemilannya biasanya memiliki kalori yang tinggi tetapi nilai gizinya yang rendah. Kalau terlalu banyak ngemil, perut kamu bisa menjadi penuh dan males buat makanan yang utama. Kalau udah kekenyangan, nanti mana akhirnya kamu nggak bisa makan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong kuku seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Kedua, berolahraga yang teratur seperti berjalan, berlari, senam, bermain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, atau berenang. Fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badannya normal. Berat badan yang kurang atau berlebihan dapat menyebabkan tubuh tidak seimbang dan mudah terserang penyakit. Materi ini masuk ke dalam jenis dan manfaat zat gizi bagi tubuh. Di sini ada 4 fungsi makanan bagi kehidupan manusia adalah untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir itu mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Zat gizi makro terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lemak, karbohidrat, protein, di mana pengelompokan zat gizi menurut fungsinya yaitu fungsi zat gizi sebagai tenaga atau pemberi energi. Yang kedua, fungsi zat gizi sebagai pembangun. Yang ketiga, fungsi zat gizi sebagai pengatur. Karbohidrat secara umum didefinisikan adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon hidrogen dan oksigen dinamakan karbohidrat karena senyawa ini sebagai hidrat dari karbon dalam bentuk sederhana. Formula umum karbohidrat adalah CnH2nOn sebagai energi utama bagi manusia berasal dari karbohidrat. Nilai energi karbohidrat adalah 4 kcal per gram, di mana setiap 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Adapun fungsi karbohidrat sebagai berikut, yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh atau fungsi utama karbohidrat dari sebagai pasokan utama energi bagi tubuh. Kedua, itu melancarkan sistem pencernaan atau makanan tinggi karbohidrat kaya akan serat yang berfungsi melancarkan sistem pencernaan buang air besar. Adapun mengoptimalkan fungsi protein atau ketika kebutuhan karbohidrat harian tidak terpenuhi, maka tubuh akan mengambil lemak dan protein sebagai cadangan energi. Akibatnya, fungsi pakaian sebagai zat pembangun tidak optimal. Yang kedua yaitu lemak, merupakan senyawa yang tersusun atau unsur CH dan O.
Lemak tidak terlarut dalam air tetapi larut dalam berbagai pelarut lemak seperti alkohol dan eter. Seperti halnya karbohidrat, lemak juga berguna sebagai sumber energi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9,3 kalori. Meskipun menghasilkan energi terbesar, lemak bukanlah penghasil energi utama karena lebih banyak disimpan sebagai energi cadangan. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Sebagai sumber energi, lemak menghemat protein, yaitu mengurangi jumlah protein yang digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, yaitu lemak dapat disimpan sebagai cadangan energi berupa jaringan lemak. Yang ketiga, lapisan lemak di bawah kulit merupakan insulator sehingga tubuh dapat mempertahankan suhu normal. Contohnya, orang gemuk akan kegerahan pada suhu panas dan orang kurus akan kedinginan pada cuaca dingin. Kelebihan dan kekurangan lemak, yaitu kelebihannya dapat terjadi obesitas, yang kedua itu kerusakan dinding arteri, yang ketiga sembelit, yang keempat kolesterol bisa menjadi tinggi. Kekurangannya pertama yaitu rendahnya penyerapan vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, sama K. Karena keempat vitamin ini adalah vitamin larut lemak, sehingga untuk sampai ke seluruh tubuh mereka membutuhkan lemak sebagai pengangkutnya. Yang kedua yaitu lemak yang ada di dalam tubuh merupakan sumber produksi panas sehingga kekurangan lemak akan menyebabkan kedinginan. Protein atau juga biasa disebut dengan zat pembangun adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Fungsi protein pertama yaitu katalis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein. Protein juga berfungsi sebagai enzim, sebagai plasma atau albumin membentuk antibodi serta dapat berfungsi sebagai bagian dari sel yang bergerak atau protein otot. Yang kedua yaitu transportasi dan penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransportasi oleh protein spesifik, misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Yang ketiga yaitu koordinasi gerak, yaitu kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein. Contoh lainnya yaitu pergerakan kromosom. Yang keempat yaitu penunjang mekanis. Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein atau fibrosa. Bahan pembentuk membran sel dapat membentuk jaringan pengikat, misalnya kolagen dan elastin, serta membentuk protein yang insert sebagai rambut dan kuku. Yang terakhir yaitu proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Dan terakhir perlu kita ketahui bahwa pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak atau remaja karena masih di dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kamu harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tuamu. Terima kasih atas kesempatan penjelasan saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.